Agus Herianto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, Sehat. sebelumnya Pak Agus makasih udah mau datang ke studio Ulasan buat bincang-bincang ya Pak ya, ngobrol-ngobrol santai sama kita semua di sini. Nah, yang kita tahu kan Pak Agus nih pelatih renang ya Pak ya. Dan yang kemarin baru banget bawa banyak medali dan jadi juara umum nih Pak. Nah, Pak Agus gimana tuh bisa bawa banyak medali kemarin Pak? Kemarin di kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kepri, ya kebetulan dari renang kita dapat juara umum. Ya, dengan hasil yang sangat maksimal dari persiapan yang sedikit persiapannya. Oh gitu. Ya, Bukan lama tuh berarti persiapannya? tidak lama, cuma 2 bulan aja persiapannya. Tapi ya syukur alhamdulillah lah anak-anak dengan latihan tekun, rajin, dia mampu juga gitu untuk bersaing dengan Kota Batam. Kota Batam yang notabene SDM-nya lebih banyak daripada kita di Pinang. Benar-benar. Terus ya di sana pun anak-anak merasa bersyukur sekali dengan disiplin yang kuat, terutama disiplinnya dia lebih bagus anak-anak. Makanya hasilnya pun dapat. Berapa tuh kemarin Pak total Kemarin medalinya? kita dapat 13 medali 13 emas, medali. 9 perak, 13 perunggu. Wow. Ya. Pantas lah juara umum ya, Ya. Pak ya. Itu gimana cara Itu ngelatihnya tuh Pak? sebenarnya jadi sejarah buat Pinang pelajar mungkin ya? Pinang terutama selama saya dengar cerita, karena saya kan kesini kan 2010, jadi 2008 dia pertama dapat juara umum Pinang, kesininya selama 2008 sampai kesini tidak pernah juara umum. Baru kemarin lagi kita kemarin. kembali juara umum, 14 tahun, berapa tahun lah gitu. Wow. Pemecah baru ya Pak ya? Ya, dia orang bilang pecah Pecah telur. telur. Iya. Berarti dari 2008 itu udah ikut lomba nih atlet Pinang nih renang. Ya. Berarti Bapak mulai ngajar dari tahun berapa? Saya datang ke Kepri 2010, 2011 awal, akhir ya, saya datang ke sini akhir Desember tanggal 10 ingat Desember Bapak 2010. Pertama saya datang ke Batam dulu. Batam ketika itu ada Porpop dan kebetulan ada salah satu keponakan almarhumnya Pak Sani, gubernur. Saya betulkan cara berenang ini tak benar, bagaimana anak ini berenangnya harus benar, saya betulkan. Dan ketika itu saya masih ngajar di SMP Kartini dan saya main ke kolam renang HU. Pada saat itu ada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi. Saya betulkan, dia menawarkan saya untuk ke Pinang, ya itulah sampai sekarang. Berarti Pak Agus bukan atlet asal Kepri nih sebenarnya ya? Saya asal atletnya dari Kota Bandung. Dulu awalnya di sama Pekan Olahraga Pelajar Daerah juga. Di sana awalnya dari Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kota Bandung sana. Berarti Cuman dari lari Bandung ke sini, Kepri ya? Ya. Terus memecahkan rekor di Kepri yang bawa juara umum. Mulai Alhamdulillah dari Pak Agus kan? Ya, semenjak saya kemarin 2018 kita di Porpop juga kita juara umum juga di renang. Perolehan medali terbanyak untuk Pekan Olahraga Pelajar, terus Pekan Olahraga Provinsi itu mendulang yang paling banyak dari renang. Kalau untuk Tanjung Pinang. Oke. Nah itu memang tadi kan Bapak bilang persiapannya nggak lama juga nih untuk yang Popda sekarang juara umum. Memang sebenarnya harusnya itu berapa lama sih untuk yang mateng seharusnya gitu Pak? Kalau yang mateng itu kita kalau bisa 1 tahun. Latihannya itu? Ya. Untuk persiapannya itu 1 tahun ataupun 6 bulan. Di sana ada namanya Platda. Kalau di luar sana, di sini karena persiapannya kurang, karena mungkin kemarin kita pandemi. Iya benar. Ya, karena pandemi ini mungkin anak-anak ada yang latihan, ada yang tidak. Itu pun terbatas kemarin waktu pandemi. Anak latihan hanya anak-anak itu aja, tidak boleh ada anak-anak luar. Ya, mungkin situasi negara kita lagi begini. Tapi peminat renang di Pinang tuh banyak ya Pak ya? Peminat renang untuk pelajar banyak di Banyak sini. ya? Ya. Klub yang apa? Kemarin waktu pas lomba juara umum yang sekarang bawa ini bawa nama klub atau bawa daerah? Kemarin pada saat Pekan Olahraga Pelajar Daerah ini Popda kita bawa nama Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang. Di sini tidak ada klub, ya. Di sini yang ada pelajar Kota Tanjung Pinang, baik dari SD sampai dengan SMA. Oh berarti
para pelajar. Tapi Pak, kalau untuk lomba renang, para pelajar tuh apakah sesama tingkatan derajatnya atau gimana sih Pak? Dia untuk tidak, dia statusnya pelajar. Dikatakan pelajar ini berarti SD, SMP sama SMA. Kadang di sini ada persaingan antara SD, SMP dan SMA. Jadi kalau di renang ya kita harus beranilah lawan SMA, Oh, lawan walaupun dia SMP, SD? walaupun dia SD. Oh gitu. Ya, karena statusnya kan dia pelajar. Kalau pelajar tuh SD, SMP, SMA. Oh Ya, gitu. Oh jadi nggak sesuai tingkatan Tidak derajatnya sesuai ya. tingkatan. Nah kemarin waktu lomba di Popda ini dari Pinang ada SD yang melawan SMA dari kita. ada. Di kita ada kemarin SD Fatur Rahman lawan SMA. Wah, Ya, menang dia ya. alhamdulillah dia menang. Terus ada juga yang dari SMP lawan SMA, SD juga lawan. SD yang kecil kemarin yang paling kecil Eja kelas 6 SD dia dapat medali emas Cewek, di cowok, 100 kupu cewek. Cewek, wow. Ya. Dia bawa emas. Ya, Lawannya SMA tuh. lawannya SMA dia, SMA SMP lawannya. Waduh. Ya. Itu kemarin ngirim berapa orang Pak ke Popda? Kemarin kita bawa 25 ya, 13 putra, 12 putri. Berarti kalau bisa dibilang hampir semuanya dapat medali Ya, ya Pak ya. hampir semuanya Hampir dapat semuanya. medali kemarin merata, ada yang dapat perak, perunggu. Emasnya aja Ya. 13 ya. Ya, 13. Itu lawannya Batam, semua Kepri ya Pak, Ya, Batam, Bintan. kita lawan berat hanya Batam aja. Lawan berat Batam ya. Kalau saya lihat dari peta kekuatan dari dulu saya pertama datang ke sini cuma Batam aja. Padahal Bapak dulu juga di Batam kan. Ya. Jadi langsung bersaing melawan Batam lagi. Gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya cara ngelatih atlet-atlet itu kayak gimana sih kalau versinya Pak Agus sebagai pelatih? Kalau versi saya, kita kembali ke anak sendiri. Kalau kita mau maju ya disiplin. Kalau tak disiplin mana bisa kita maju. Terus kembali ke anaknya, porsi latihan pun berat. Terus di sini kan kalau di renang ini ada segitiga. Segitiga ini jangan sampai pecah. Kalau segitiga itu pecah, segitiga itu antara anak, orang tua dan Pelatih. atlet. Ya, anak, orang tua, pelatih. Pelatih. Ya, kalau segitiga itu pecah, itu tak bisa. Jadi ada kerjasama antara pelatih, orang tua, dan atlet. Itu harus kerjasama. Terus biarkan, karena di kita tidak ada platda ya. Kalau di daerah lain mungkin ada platda. Jadi dia terpusat di salah satu tempat, anak tidak bisa berhubungan dengan orang tua, dia hanya dengan pelatih. Kadang kita sebagai pelatih, kadang kita sebagai orang tua juga. Terus jadi di sini ya itulah keterlibatan orang tua, karena kita tidak ada platda, mungkin orang tua kerjasama di rumah menyiapkan gizinya, istirahat dia yang baik bagaimana di rumah. Terus pelatih kita di lapangan aja. Kalau udah di lapangan urusan pelatih lagi, Ya, orang tua nggak boleh kecampur. Kalau urusan gitu di ya Pak. lapangan, di kolam itu kami pelatih sebagai orang tua, kawan, teman sejawat, ya kadang-kadang teman curhat juga Iya, buat iya, mereka. benar-benar. Ya. Tapi kalau untuk jadi atlet renang itu sebenarnya bagusnya itu dibentuk dari usia berapa sih Pak? Bagusnya. Sebenarnya kalau saya lihat dari ilmu pengetahuan, karena sekarang banyak orang yang melahirkan di dalam air. Itu dari sejak balita pun itu lebih bagus lagi. Cuman rasa kekhawatiran orang tua kan lebih. Jadi rata-rata kalau saya lihat di Indonesia ini dia umur 5, 4 ataupun dia kelas 1 SD. Ya, Segitu. mulai berenang. Oke. Nah, tapi kalau Pak Agus sendiri berarti udah ngajar dari 2008 tadi ya Pak ya sampai sekarang. Ya, Ini masih saya 2000 kalau di Kepri 8 tadi. 2010 akhir. 2010 Ya. akhir. Berarti udah sekitar lebih 20 tahunan ya Pak ya. Ya, Segitulah ya di Pak. sini 10 tahun, 12 10 tahun ya. udah 12 12 tahun. tahun. 12 tahun di Kepri. Sebelumnya saya di Kota Bandung. Oke. Nah Pak, mungkin Bapak sebagai pelatih boleh kali kasih gimana sih tipsnya, tips khusus nih menata mental anak-anak pas mau tanding. Pasti kan kalau itu ada tuh nervous. Itu gimana tuh, Pak? Kadang-kadang anak-anak nih pada saat menjelang pertandingan itu wajar. Setiap manusia pasti kalau ada sesuatu yang harus kita kerjakan, harus mendapatkan hasil, pasti ada nervous. Ya, mensiasatinya dia dengan konsentrasi dia, istirahat yang baik, itu terutama istirahat yang baik, asupan gizi yang sangat bagus, ya, terutama itu. Tapi Pak Agus termasuk orang yang galak gak sih kalau ngajar renang? Kalau orang bilang
Saya Menyeramkan. galak, bukan galak, kalau artian galak di sini, keras di sini saya sayang untuk anak sendiri. Iya. Terkadang di sini maaf gitu ya, saya bicara di sini kadang-kadang pelatih kurang begitu dihargai, kadang-kadang atlet yang lebih dihargai. Terkadang itulah ya. Makanya di sini saya bilang karena kita udah kalau orang Jawa bilang sudah abdi dalam renang lah. Kita udah senang Iya, iya. banget dalam renang, apapun yang terjadi ya kita lakukan untuk anak-anak. Oke. Tapi kalau pernah nggak Bapak sebagai pelatih renang, kan dulu Bapak pasti atlet juga Ya. tuh. Bapak merasakan menjadi mereka-mereka yang sekarang inilah ya Saya Pak. merasakan juga seperti mereka, sama apa yang mereka rasakan juga sama. Jadi Saya tahu ya Pak ya. pikir pelatih ini semua sayang dengan kita. Tidak Walaupun ada. keras ya Pak ya. Ya. Karena kalau nggak keras mungkin nggak juara. Ya, karena kan untuk disiplin tuh kadang ada juga tipe pelatih, ada yang demokrasi, ada yang otoriter. Iya. Saya lebih senang digabungkan antara demokrasi dan otoriter dalam sifat kepelatihan. Makanya coach ini kadang-kadang wah ini beringas, dia takut. Tapi Tapi murid dia sayang Iya, sama dia tuh. Ya, lebih sayang lagi daripada anaknya sendiri, dia Iya, kadang-kadang iya, lebih iya. sayang anak orang. Iya benar-benar. Tapi anak Bapak pun atau keluarga Bapak juga dari keluarga atlet juga. Ya, Oh, memang anak atlet juga ya Pak saya ya. yang satu sekarang di Bandung dia udah selesai kuliah, yang nomor 2 sekarang sama juga perenang dia di kota Perenang Cimahi. juga. Iya. Oh, memang menurun ya Pak ya. Ya, Jadi- yang kecil sekarang lagi tahap belajar dia Oke. 5 tahun, dia usianya 5 tahun lagi tahap belajar. Oh, meneruskan ya. Nanti Ya. suruh ke Kepri lagi Pak. Kemungkinan Gantian. kalau yang kecil ini, kalau yang nomor 2 nomor 1 ini udah kerasan di sana, tak mau dia. Oh, tak mau ya, Ya. Pak. Oh, oke. Berarti Bapak sering banget bolak-balik Bandung ya? Ya. Kepri Bandung. Waduh. Tapi ada niat nggak Pak untuk balik lagi ke sana, mau apa? Ngelatih atlet-atlet di Bandung aja. Niat itu selalu ada, cuman nunggu kesempatan aja. Oke. Sekarang masih ngituin Kepri ya, Pak ya. Ya. Ini untuk apa namanya? Abis juara umum lagi masih latihan lagi nih, Pak, mereka. Ya, masih latihan lagi dia. Ya ampun, nggak dikasih ini, Pak. Jeda dulu dia suruh liburan. Dia ada sedikit jeda kemarin. Terkadang sekarang kan masa relaksasi dia, tapi tetap latihan. Latihannya berapa kali sih, Pak? Seminggu? Dia seminggu kalau untuk persiapan tuh biasanya 9 kali. Seminggu cuma 7 hari loh, Pak. Ini 9 9 kali, 9 kali di sini kan. Waduh. 6 kali sore, 3 kalinya pagi. Waduh, itu kalau mau lomba Jadi ya. kalau kita akumulasikan kan jadi 9. Waduh, ya Allah, kasihan banget. Jadi ada yang pagi sore, selama seminggu itu dalam 3 harinya ada yang pagi sore. Oh, itu kalau mau lomba ya? Ya, Kalau mau lomba. Kalau misalkan nggak ada lomba gitu, Pak? kalau nggak tidak ada mungkin ya, Pak, lomba ya? karena di sini kan anak sekolah. Ya, kita pun belum ada kerjasama dengan pihak dinas pendidikan. Jadi anak-anak pulang sekolah langsung latihan dari jam 4 sampai dengan jam 8 malam. Ada jeda istirahat pada saat maghrib. Oke, nah itu sebenarnya kalau sebenarnya kan untuk atlet-atlet kayak gini kan bisa untuk dia masuk mungkin ke perguruan tinggi nantinya ya kan Pak, banyak sebenarnya gunanya untuk atlet yang sekarang. Ada nggak yang dari klub ini misalnya dari Kota Pinang, dari atlet renang dia masuk ke perguruan tinggi lewat renang ini? Ada juga Udah ada kemarin anggota. di tahun 2017, 2016 ya, sekitar tahun itu ada anak kita yang masuk akademi kepolisian. Ya, dulu dia atlet lumba-lumba juga Oh, sama. atlet lumba-lumba ya. juga ya. Sekarang di akademi kepolisian, ada yang di TNI Angkatan Laut, ada juga yang kuliah di luar, di UNP, di Padang. Iya, iya. di Lewat Medan, prestasi renang lewat tuh ya, Pak. prestasi renang dia. Sampai sekarang pun dia masih menekuni. Oh, sampai sekarang. Ya. Anak didik Bapak itu berarti? Ya, Wow. selama 2010 saya ya alhamdulillah lah udah, ya paling setidaknya ada bekal untuk mereka Iya benar. ke depannya. Nah, itu 12 tahun Bapak selama ngajar di Kepri dan sekarang Popda, gimana sih Pak perasaannya? Langsung pecah telurnya lama tuh Pak, 12 tahun kan? Ibaratnya sejarah barunya Pak. Ya, ya dari pertama saya datang ke sini kami bersaing dengan Batam begitu aja. Perolehan medali beda-beda tipis aja. Beda-beda tipis. Cuman pendulang medali terbanyak emang dari renang untuk Tanjung Pinang. Ya kebetulan kemarin dengan strategi persiapannya walaupun sebentar, cuman anak-anaknya lebih disiplin, ya akhirnya bisa memecahkan. Tuh.
Tapi biasanya memang Batam ya yang selalu unggul. Batam, Pinang Ya, gitu ya Pak ya. Dia dia lawan. dua kota itu aja, Batam, Pinang itu selisihnya pun paling 1, 2 atau 3 medali emas. Makanya dalam seperti hari pertama kemarin persaingan sengit juga. Iya ya, pasti Dulu deg-degan kan, juga ya Pak ya. apalagi Berapa manajer Pak? ofisial. Pada saat hari pertama kita masih 9 medali emas, Batam kita 9 medali emas, Kota Tanjung Pinang. Di hari kedua lah anak-anak kasih support apa dari orang tua, dari kami juga pihak pelatih untuk semangat di hari kedua, dan akhirnya dia bisa juga. Karena dia juga semangat juga ya, Ya. si atletnya ini nggak patah semangat ya Pak ya. Ya. Itu yang nyiapin mental ke mereka juga, jadinya bukannya down dimarahin malah makin jadi ya Pak ya, atlet kayak gitu. Nah kalau untuk pantangan makanan sendiri sebagai atlet renang kayak gimana sih Pak? Makanan ada juga sih. Kalau kita dibilang makanan tuh pantangan ada juga. Cuman kalau atlet renang ini tidak ada pantangan, tidak seperti atlet bela diri. Kalau atlet bela diri kan untuk menahan berat badan sekian, terus dia harus naik di kelas apa, dia kan ditimbang dulu. Kalau di renang tidak ada. Apalagi lapar loh Pak abis berenang. Ya. Iya kan. Apalagi abis berenang makannya banyak. Ya. Itu nggak apa-apa ya berarti. Nggak apa-apa mereka, karena asupan gizi untuk dia sendiri. Oh berarti kalau ke makanan nggak apa-apa ya, nggak Ya. masalah ya Pak. Cuman kalau atlet renang kan aku pikirnya kalau atlet renang kan baju badannya bagus-bagus tuh, bentuk-bentuk. Itu dicampur sama olahraga fitness gitu nggak sih atau yang lain, atau Dia memang dari si renang itu aja? latihan fisik ya sama seperti nge-gym juga. Ya ada, cuman bebannya kalau untuk anak kan disesuaikan. Ya. Bagus, Nanti kalau terlalu berat kasihan lah dia Iya. makin pendek. Kasihan ya ampun. Nah Pak, kalau untuk lomba Popda kemarin itu didukung langsung nggak Pak sama pemerintah? Gimana? Langsung didukung sama pemerintah FPRI juga? Kemarin ada dukungan juga dari pemerintah ya, tapi ya mudah-mudahan lebih lagi Lebih dukungannya. lagi dan Ya. lebih dilihat lagi Ya. mungkin ya Pak ya. Ini untuk apa lagi nih Pak? Mau lomba apa lagi? Ini untuk Persiapan apa lagi? persiapan Pekan Olahraga Provinsi nanti di bulan November. Di mana Pak tempatnya? Di Bintan juga Oh sama. di Bintan juga. Ya, di tempat kolam renang Mentigi kemarin juga. Tapi ini tingkat provinsi. Ya, tingkat provinsi, multinya multi event. Jadi tidak ada pelajar, dia seperti umum aja. Oh umum. Ya. Atau Bapak nanti turun juga lomba juga? Insya Allah enggak, saya mungkin insya Allah kalau masih dipercaya saya bawa juga nanti untuk di Porpop ini. Bapak yang renang? Ya. Emang masih boleh Pak? Bukan, saya yang membawa Oh atletnya. yang membawa atletnya, kirain Bapak menang lagi, atuh langsung sampai Bapak menang lagi kayak gitu. Oh bawa atlet lagi, kalau Ya. dikasih kesempatan mungkin ya Pak Dikasih nanti ya. kesempatan mungkin untuk tahun ini. Oke, nah kalau untuk tadi medali, ini kan pasti lumba-lumba atau Pinang sendiri udah banyak lah ngikut lomba. Udah berapa Pak total, inget nggak Pak pelatih dari 2010? Dari 2010 Medalinya udah berapa tuh? anak-anak mungkin lebih dari 1.000 medali. Medalinya ditaruh di klub atau dibawa balik mereka? Dibawa Oh, balik dibawa balik masing-masing ya. sama mereka. Oh, berarti Karena kan olahraga perorangan iya iya. kalau renang nih. Oke, nah kalau untuk kemarin yang lomba rata-rata usia berapa Pak kalau dari kita? Kemarin di kita paling rendah itu usia 10, 11, 14 ya, 14 tahun. 13 ada kemarin yang 13. 13 Ya, 13 tahun. Nanti dia diikutin lagi tuh lomba bulan Ya. November nanti. November. Mungkin dia ikut seleksi juga, dia berhadapan dengan orang-orang umum juga sama. Cuman saya dengar untuk Porpop ini dibatasi usia 23 Oh, ke bawah. oh oke oke. Jadi kan yang 22 masih bisa ikut. Iya. Cari aja Pak yang umurnya 23 semua kan Pak. Ntar lawannya 15 juga bisa kan? Iya. Oh, gitu Dia ya. lawan 15, lawan 13 Iya, tahun iya. juga bisa. Iya sih bener. Yang penting bukan Bapak yang turunnya. Nah kalau Pak Agus itu dulu jadi atlet renang memang dari kuliah dulu ya Pak? Dulu Bapak kuliah di Bandung juga? Ya, saya kuliah di Bandung. Dulu awalnya saya waktu kelas 5 SD itu cedera Oh cedera. di bahu. Ketika itu saya menekuni sepak bola dan taekwondo. Ketika cedera di bahu, patah, disuruh berenang sama orang tua, dan kebetulan saudara-saudara juga perenang semua. Tadinya untuk pemulihan,
latihan, dilihat orang, oh ini masih bisa katanya untuk jadi atlet. Disitulah saya mulainya. Oh. Dari SD udah berenang berarti Bapak ya? Dari SD, SD kemarin kelas 6 gitu Mas. SMP berenang juga, Ya, SMA berenang juga, SMA, sampai kuliah berenang. sampai kuliah saya udah berhenti. Oh kuliah udah enggak? Ya, Kuliah Bapak berarti ambil olahraga juga kan pasti? ya, kepelatihan. Kepelatihan. Ya, semester 2 saya berhenti karena persaingan di sana kan lebih ketat. Bener banget. Persaingan banyak di Iya, sana. iya benar-benar. Ya, Tapi dulu Bapak ikut-ikut lomba kayak gitu juga sering juga Pak? sering juga gitu, cuman kan dulu masih jarang-jarang, tidak seperti sekarang. Sekarang ya? Ya, Oke. Nah itu Bapak pas ambil jurusan olahraga di Bandung langsung pindah ke Kepri pas ya, lulusnya langsung ketika kayak gitu Pak? itu tidak, Oh, saya enggak. masih mengajar di Bandung. Saya juga ngajar klub renang juga di sana. Oh, Klub ngajar renangnya juga. Tirta Merta Cimahi. Iya iya. Itu saya main ke Kepri, kawan saya nyuruh ngajar. Oke lah, ngajar di mana aja tak apa, saya bilang itu. Padahal baru 1 hari saya di Kepri, suruh ngajar, saya bilang Iya. boleh lah. Keprinya di Batam ya Pak Iya. ini ya? Kebetulan sana, kebetulan saya basicnya dari renang karena saya cinta, sayang. Kalau udah cinta, udah sayang dimanapun kan. Kecemplung. Pasti ya bener ya Pak ya? Latihan terus, lihat anak-anak, oh udah. Ya, ada yang nawarin ke Tanjung Pinang, pergilah sini. Nah barulah ke lumba-lumba nih ya Pak. Iya. Berarti lumba-lumba dari 2010 itu ada semenjak Ya, ada Bapak atau dia ada sebelum sebelum lagi? saya pun udah ada. Oh udah ada. Ya. Cuman ganti pelatih. Ya, Oh ganti cuman pelatih. sekarang kan manajemennya lebih bagus. Kalau olahraga itu manajemen. Kalau manajemennya bagus, klub itu pasti bagus. Bahkan klub renang-renang, klub lumba-lumbanya itu udah kayak ini juga ya Pak, keluarga ya Ya, jatuhnya ya. kalau klub itu, klub olahraga itu kita bikin seperti keluarga itu, oh lebih enjoy itu. Karena Eja juga Asik. pernah kesana kan, Iya. ya, orang tua itu nungguin aja ngeliatin anaknya renang. Kan biasanya kalau itu orang tua datang anterin anak pulang dia kan, Iya. jadi udah setelah Nggak ini ada nggak orang ditungguin, emaknya ngobrol sama Ya bapak. daripada mereka di kedai kopi kan mendingan di kolam renang. Iya benar, jadi ibu-ibunya tuh ngobrol gitu kan Iya. sama ibu-ibu lain. Iya. Jadi kayak seru gitu, anaknya terserah dia mau diapain sama Pak Agus gitu. Terus udah pulang. Tapi pernah nggak Pak kayak bapak misalnya marahin nih atlet, ini kayak gini nggak salah, terus orang tua yang ikut campur Ada gitu. juga Ada gitu seperti ya. begitu, cuman kita harus ngasih pengertian sama orang tua, kita terangkan, oh begini-begini, akhirnya dia juga mengerti. Kadang mungkin yang baru-baru bisa aja. Ada maksud tujuan Iya. juga ya Pak kayak gitu, marah-marahin kayak gimana. Iya. Ada yang sampai pingsan nggak sih atlet renang kayak gitu Pak? Kalau di renang mana ada, emangnya bela diri? Enggak ya? Enggak, misalkan dia kelelep gitu Bukan, pingsan. maksudnya bukan bela diri, emang olahraga lain Iya, gitu oh kan. iya gitu. Yang Enggak ada. kontak-kontak body begitu kan. Kalau Tapi di renang tidak bisa nggak kan. sih Pak, namanya pusing dia belum makan berenang Pak. Kayaknya kalau aku pingsan. Oke, nah Bapak sebagai pelatih renang target kedepannya apa sih Pak buat Tanjung Pinang lah khususnya kan Target Bapak di ke Kepri. depan saya pengen punya anak didik, punya anak latih saya berkiprah di nasional. Itu tujuannya Ya. ya Pak ya target. Saya pengen karena saya juga pernah menciptakan atlet nasional dulu waktu di Cimahi, di kota Cimahi. Saya pernah ke kota Cimahi melatih juga di Tirta Merta Cimahi, Triaji Poji Sidik ya. Itu waktu di KU 5 dan KU 4-nya dipegang saya, KU 3 dia udah platda masuk wilayah Jawa Barat. Ya, sampai Satu sekarang. orang ya? Ya, Cowok waktu itu. cowok. Cowok. Gitu. Nah, ya saya berharap untuk Kepri bisa Ada seperti ya ada seperti begitulah. Ada yang setidaknya. masuk tim nasional. Amin. Minimal satu ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan pemerintahnya mendukung juga. Amin. Karena itu butuh juga sih Pak ya. Iya, Benar. karena kan itu aset daerah. Iya, Bisa juga benar. sebagai duta daerah juga benar. kan dia. Kalau dia bisa mengembangkan daerah ke daerah-daerah lain, dia berbicara di ibu kota, ya oh ini dari mana? Tanjung Pinang. Orang baru tahu, oh Tanjung Pinang tuh di Kepri. Iya, tahu ya Pak ya. Mungkin ada nggak ini niatan untuk ke Jakarta mungkin Pak atlet-atlet Kemarin-kemarin kami kalau ada kejurnas sering ikut anak-anak klub juga masih ke Jurnas. ya. Kapan Pak ke Jurnas? Kemarin ke Jurnas PAI kemarin kebetulan yang untuk 2022 ini kemarin berbenturan dengan Popda Oh pelaksanaan. jadi ngikutnya Jadi Popda. setahun-tahun sebelumnya sering juga. Oh oke. Berarti mungkin tahun depan lah ya Ya ngikutnya Pak mungkin ya. tahun depan biasanya
bulan Desember tuh awal-awal libur biasanya, liburan anak-anak. Oke, tadi juga Bapak bilang November ada lagi ya Pak. Apa Ya. tadi Porprov ya? Porpop. Porprov berarti dia latihan dari sekarang nih. Ya, latihan dari sekarang. Ini bulan apa nih? Agustus, September, Oktober, 3 bulan lagi nih Pak nih. Iya. Ini juara umum lagi berarti nih. Kemarin kan Popda 3 bulan kan. Mudah-mudahan. Amin. Di Bintan ya Pak nanti ya. Iya. Nanti datang lagi ke sini Iya. ya Pak kalau bawa juara umum, kalau enggak saya panggil lagi. Oke, makasih banyak Oke. Pak Agus Oke. sebagai pelatih renang yang kemarin sempat mengharumkan Ladama Tanjung Pinang yang sempat mengalahkan Kota Batam yang ketat itu ya Pak ya. Semoga klub renang Tanjung Pinang bakalan maju terus lah kalau bisa sampai timnas, sampai nasional nanti, kalau bisa keluar negeri juga internasional Oke, ya Pak. Dan sama-sama. bapaknya juga sehat terus. Nanti kalau nggak ada yang mati Amin. siapa Pak? Iya kan? Oke, makasih banyak Pak Agus. Ya, Assalamualaikum oke. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.